Mereka mulai berpikir secara ekonomi, mereka berpikir secara bisnis, mereka dengan alasan mendidik, dengan alasan mendisiplin, dengan alasan tanggung jawab dan lain-lain. Tetapi mereka tidak pernah murah hati. Dengan aturan-aturan yang ada, orang sudah dalam kesengsaraan, kesusahan, apa yang terjadi di situ? Mereka memperhitungkan kembali aturan-aturan manusia. Saudara baik-baik, orang Samaria yang murah hati. Betul. Apakah dia memperhitungkan banyak hal, menolong orang? Saya sudah berkali-kali menjelaskan itu pada orang-orang. Kapankah karakter Kristus itu bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk segala bangsa? Jangankan engkau memasukkan orang bersama dengan dirimu, bagaimana engkau bisa mengubahkan dunia ini kalau engkau punya satu eksklusivitas yang sangat bahaya ini, dan kemudian mengkungkungi akan jalan Tuhan dan menggagai jalan Tuhan seperti Lukas 16:16. Bagaimana engkau bisa menggapai bangsa lain kalau murah hati Allah itu engkau stop untuk dirimu sendiri, kalau terang itu engkau untuk dirimu sendiri, kalau garam itu untuk menggarami dirimu sendiri, akhirnya engkau hambar. Tidak mungkin engkau bisa datang ke dunia. Tapi kalau engkau datang di dunia ini dan membawa kemurahan hati Tuhan, dan kemudian kasih Allah yang tidak terbatas engkau nyatakan dalam hidup, melampaui daripada segala pertemanan, melampaui daripada seluruh sistem ekonomi, melampaui dari yang tidak mungkin sekali untuk kita lakukan lagi, dan engkau bisa meloncat itu dengan langkah iman yang luar biasa. Maka pada saat engkau menyatakan kasih Allah kepada mereka, kasihlah musuhmu, dan engkau murah hati pada mereka, engkau ditempel pipi kananmu, engkau beri pipi kirimu. Betul? Engkau diminta bajumu, engkau kasih jubahmu. Kalau gak percaya, praktekin. Ini saya sungguh-sungguh. Dan beberapa orang yang pernah melakukan itu dengan sungguh-sungguh hati melakukan itu, berkat luar biasa mengalir. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu saya melihat ada seorang anak ataupun ya titin lah punya anak gitu ya, saudara, dengan kondisi keadaan suami yang tidak ada dan lain-lain, terus ada anak itu. Apa yang pertama engkau lihat anak itu? Saudara, kemurahan hati Allah. Apa yang bisa saya lakukan untuk anak ini? Karena saya tahu bahwa anak ini di dalam segala keterbatasan di masa mendatang bisa menjadi pemimpin gereja, bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dia bisa punya hati yang kalau kita aliri dengan murah hati dari Allah, maka dia akan dibentuk punya satu kuasa murah hati yang luar biasa. Jadi dari mana dia akan mendapatkan kemurahan itu? Dia nggak mungkin belajar dari dunia, tapi dia belajar dari orang-orang percaya di sekeliling dia yang mengalirkan kasih Allah itu. Dan dia akan menjadi anak yang tahu diri. Kenapa? Oh, aku bisa hidup seperti ini karena persembahan dari orang-orang sekelilingku yang sangat mencintai Tuhan. Dan dari sejak kecil dia akan dibentuk pikiran itu. Maka itu memampukan dia untuk gampang murah hati. Nah, kita belajar di sini adalah, perhatikan baik-baik, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi murah hati, kasih itu bukan sifat. Banyak orang katakan Allah itu sifatnya murah hati, Allah itu kasih adanya. Bukan sifat, itu jadi diri. Jadi artinya kalau jadi diri, perbuatan-perbuatan kita itu bukan memperhitungkan akibatnya apa. Justru perhatian baik, pelayanan kita semua, kita harus kembalikan orientasinya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah, betul? Segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Berarti tidak boleh ada yang tanda petik saya nggak terima. Waktu pertama kali saya keluar dari satu gereja, dan waktu itu saya baru punya anak satu. Saudara, permasalahan yang rumit di dalam satu gereja. Dan waktu saya pergi gitu ya, dan ditanya oleh istri saya, waktu anaknya masih 2 tahun, dia tanya, kenapa di dalam gereja tidak ada murah hati? Kenapa yang ada adalah kekejaman, pengkhianatan, penghinaan, dan penghakiman? Saya mengatakan, kalau kita membalas mereka dengan cara kita hidup seperti mereka, kita nggak ada bedanya. Tapi kita harus tunjukkan kasih Allah pada mereka. Kita layani mereka. Kita tunjukkan kasih yang tidak terbatas. Kita bermurah hati pada mereka. Saudara, kalau saya cerita bagaimana saya dibuang oleh gereja,
bagaimana saya dihina, bagaimana saya tidak dianggap, wah itu menyakitkan hati. Tetapi saya nggak pernah sakit hati, kenapa? Itulah sempurnanya Tuhan. Saya dibentuk Tuhan dengan luar biasa. Saya dibawa dalam satu pendidikan yang luar biasa yang tidak mungkin dunia bisa kasih. Dan di situ saya mengalirkan kasih Allah yang belajar di dalam tangisan, belajar dalam kesusahan, belajar dalam ketidakmengertian saya. Tetapi tetap aja di dalam keluarga kita berkumpul terus. Tapi Tuhan membawa akhirnya keluarga itu menjadi keluarga apa? Yang tegar di hadapan Tuhan. Saudara, kalau orang pekerjaan, orang dunia, orang pergi keluar, dikasih pesan. Dan kenapa di dalam pelayanan Tuhan nggak ada itu? Setelah waktu saya pikirkan itu semua, ini nggak mungkin gereja itu bisa seperti, nggak mungkin pelayanan bisa seperti itu. Kenapa bisa melakukan seperti itu? Satu karena kebencian, satu karena perhitungan banyak, penghakiman seperti itu. Dan saudara perhatikan, kalau badan-badan yang lain mungkin kita bisa mengerti, oh ya nggak apa-apa ya, kenapa ya, itu kan dunia. Tapi bagaimana kalau itu terjadi dalam gereja? Dan kita melakukan itu di dalam gereja kita. Jadi gereja bukan tempat untuk apa? Untuk orang-orang yang penuh dengan murah hati dan menyatakan di sana, enggak, orang-orang yang kikir sampai pada titik nadir. Mantap ini. Udah kikir sampai ke titik nadir gitu kan. The 0 point. Saudara, waktu saya mengerti ada orang dalam satu pelayanan, saya tanya, kenapa kamu? Terus saya tanya, iseng-iseng katanya, terus kamu gimana? Nggak tahu. Terus masa depan nggak tahu. Pokoknya saya diusir hari ini keluar dari rumah pastor. Mereka nggak mau takut soal itu, mau diusir aja. Saudara, apakah itu murah hati? Dan itu terjadi bukan di luar, di dalam gereja. Dan pada zaman itu Tuhan Yesus juga melihat hal seperti ini terjadi di orang-orang Farisi. Saudara, kalau ini gereja seperti itu dalam kondisi pelayanan yang hancur seperti ini, dunia bisa memberikan yang lebih baik untuk pekerja-pekerja gereja, pekerja-pekerja umum. Bagaimana gereja bisa memberikan itu bermurah hati? Nggak bisa. Bahkan kita lebih daripada kikir, lebih daripada dunia. Bagi saya nggak masuk akal. Saudara, kalau saya ngomong seperti ini, yang pegang uang sakit hati semua. Bagaimana mungkin kau bisa melihat pada dunia? Dunia punya batas. Bagaimana itu menjadi satu kekuatan menunjukkan pada kita? Itu loh, kita diterangi dunia, bukan kita melampaui dunia. Bagaimana gereja bisa hidup? Yaitu dia dituntun oleh moral dunia ini. Saya bisa mikir, apakah Tuhan itu sempurna? Saya katakan di situ Tuhan nyata sekali bahwa perbuatan itu menjijikkan Tuhan. Minggu depan saya khotbah ini, langkah kedua, dasar pilihan orang percaya. Saya tahu saya ini diselamatkan atau tidak, saya tahu saya diampuni atau tidak, saya dikasih Tuhan atau tidak. Buktinya nyata sekali. Apakah engkau mengampuni orang lain? Apakah engkau bermurah hati pada orang lain? Kalau itu tidak ada, kamu ngomong soal teologi apapun, no, nggak ada gunanya. John Wesley dengan tegas mengatakan kalimat ini waktu dia melawan George Whitefield. Saudara, dalam perdebatan itu waktu saya baca, saya bisa mengerti hatinya John Wesley. Dia mengatakan apa? Silakan kau ngomong tentang perjanjian, tentang teologi apapun, tapi yang nyata adalah apa perbuatanmu sesuai dengan hati yang Tuhan inginkan. Itu tusuk dalam itu. Saudara, saya beritahu dari satu contoh lagi yang gampang sekali. Saya punya teman, anaknya tukang sepeda. Dengan papanya suruh, ini kamu ya mau belajar ngomong sepeda, baca ini buku. Dan itu waktu di daerah Mojokerto. Jadi papanya sederhana, kasih tulisan-tulisan gitu ya. Terus dia baca, oh roda ini nanti spaknya, terus ini terus buka, terus ada asnya, putar-putar seperti ya. Nah sekarang udah selesai baca itu semua. Saya tanya, bisakah dia bikin sepeda? Dia tahu bagaimana membuat sepeda, ya. Oh begini, terus ini yang begini, tahu semua bannya begini, nanti pasang begini. Tapi dia nggak pernah sama sekali pegang sepeda, nggak pernah membongkar sepeda, nggak pernah apapun, nggak pernah. Secara teori dia tahu sepeda itu apa. Secara teori dia tahu bagaimana sepeda itu. Waktu papanya kasih buku itu, tujuannya apa? Kamu bangun sepeda. Terus setelah lewat berapa bulan kemudian papanya tanya, mana sepeda hasilmu? Nggak ada loh. Kok bisa nggak ada? Kan sudah papa kasih tahu ini, kan tinggal kamu ambil itu, banyak ambil ini semua, tinggal kamu bangun. Dia katakan, nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Sepedanya di otak. Di sini sepedanya.
Dia katakan, nggak mau Pak, kan kotor nanti. Kalau ambil itu kan saya capek. Maksudnya perhatikan, ini teologi ini seperti ini. Banyak orang yang pengetahuannya luar biasa, tetapi nggak pernah menyentuh dannya pun nggak pernah. Nggak pernah itu mau hidup dengan susah dalam kekotoran. Dia ambil sepeda, dia dengan tenaganya semuanya. Maka saya percaya, yang ada dalam otak itu, kalau nggak dilahirkan membuat sepeda, itu nggak ada gunanya. Dan nggak bisa orang melihat, kamu bisa bikin sepeda, bisa ini sepedanya di mana? Ini lihat otak saya, di sini. Tuhan dikenal kita juga sama. Tuhan dikenal kita cuma di otak, tapi nggak pernah melihat bagaimana sempurnanya tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita sulit melakukan, oh Tuhan, benar Engkau Tuhan, luar biasa Tuhan. Engkau mengasihi musuhmu. Saya sulit sekali Tuhan. Daud, Salomo itu benci anak-anaknya, saudara. Saudara kalau baca Alkitab, anaknya benci papanya, papa benci anaknya. Kok bisa seperti itu? Kasihlah musuhmu, terjadi nggak? Nggak terjadi itu dalam hidup Daud. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, setelah dia tahu siapa Tuhan, tenanglah hatinya. Baru dia bisa mengasihi anaknya. Baru dia bisa mengasihi orang lain. Kesempurnaan itu. Nah, kita akan masuk di dalam langkah yang selanjutnya. Apa sih dikatakan lebih daripada hidup? Kalau kita pelajari baik-baik, lebih daripada hidup. Perhatikan baik-baik. Kalau saya mengasihi orang yang mengasihi saya, apa yang kita peroleh? Kalau saya mengasihi anak saya, ya memang tanggung jawabmu seperti itu. Tapi bisa nggak engkau mengasihi anaknya penjahat atau orang yang pernah, contohnya begitu? Jadi saya punya teman ditabrak oleh orang yang dia benci dan anaknya meninggal dunia. Nah sekarang dalam hati yang dia sangat kecewa sekali kepada orang ini. Kenapa? Karena anaknya itu meninggal karena dia lihat ini orang tak benci, tabrak anak saya. Ya, karena tetangganya juga gitu kan. Secara nggak sengaja lah istilahnya itu. Bisa nggak saya mengasihi orang yang bunuh anak saya ditabrak? Bisa? Ataukah saya kemudian membenci anaknya? Maka peperangan di sini, kalau kita lihat, peperangan itu dimulai dari mana? Karena orang tidak memiliki hati yang bisa mengasihi musuh. Maka di situ namanya lingkaran setan peperangan itu terus di sana ada, nggak pernah hilang. Jadi saya bisa mengerti, papa saya dulu waktu menjadi pendeta, yang dimusuhi bukan papa saya, anak-anaknya. Saudara, ini aneh sekali. Kalau papa saya berbuat jahat gitu ya, yang kena siapa anak-anaknya? Padahal anaknya nggak tahu apa-apa. Kalau sebaliknya, anak-anaknya bertengkar, ini lucu sekali. Anak saya bertengkar dengan anaknya orang itu bertengkar, wah orang jatuh nangis berdarah gitu ya. Wah orang tuanya kan marah, nggak terima, betul kan? Marah-marah seperti itu sampai menuntut dulu, kurang ajar anakmu. Wah orang tuanya bertengkar, tidak lebih 5 menit anaknya kemana? Main lagi. Papanya mau masuk pengadilan, gini-gini anaknya udah hehehe. Dan waktu harus beritahu, Pak, Bapak bertengkar, Bapak udah damai. Sebenarnya aneh loh manusia ini. Jadi milikilah hati seperti anak gitu kan. Sakit hatinya nggak panjang-panjang gitu. Begitu bisa mulai main lagi gitu kan. Dan bahkan bisa peluk-pelukan gitu, ayo gendong-gendongan seperti itu. Kenapa anak bisa seperti itu? Kenapa kita nggak bisa? Soalnya itu kelemahan kita. Semakin kita mengerti betul-betul di dalam seluruh pemikiran kita, itu harusnya semakin lahir dalam kehidupan kita. Nah, berarti kuncinya adalah Roh Kudus tidak pernah hadir dalam hidup. Kenapa? Kenapa nggak ada buahnya ini? Kenapa nggak ada buahnya? Kenapa nggak ada buahnya? Karena Roh itu tidak menetap dalam hatimu. Berarti engkau secara kasarnya adalah engkau belum memiliki Kristus. Siapapun yang memiliki Kristus, yang Kristus juga memiliki dia, maka dia pasti hidup seperti hidupnya Kristus. Itu Paulus tuliskan dalam Korintus. Jika engkau mengaku sebagai anak Allah, engkau mengaku sebagai orang Kristen, maka hiduplah engkau seperti Kristus hidup. Itu visi misi gereja kita. Kalau kamu nggak mau ikut visi misi gereja ini, ya berarti kamu ke siapa?
Bagaimana saya hidup yang Kristus dalam hidup saya. Nah, itulah yang dikatakan sempurnanya orang Kristen adalah waktu engkau mau serupa dengan Kristus. Engkau akan sempurna di sana. Perbuatanmu itu disempurnakan, terus disempurnakan sampai betul-betul engkau bertemu dengan Kristus. Di situ engkau mendapatkan hidup yang sungguh sempurna baru. Nah, saudara, sekarang kita melihat, tadi kan seorang anak. Sekarang kita lihat di dalam hidup kita. Ya, ini contoh-contoh saya. Waktu saya datang kepada seorang yang sedang dalam stadium 4. Ini ada seorang abad Tuhan dibawa ke Singapura, stadium 4. Itu aneh sekali. Gereja di mana yang bertanggung jawab harusnya itu yang punya murah hati dulu. Saya lihat hampir semua pelayanan seperti ini, aneh sekali. Tetapi Tuhan gerakkan murah hati itu orang-orang sekeliling dia. Nah, saya punya pengalaman juga sama gitu. Saudara, ini saya umpamakan aja gitu. Ada seorang yang dalam kesusahan. Ini seorang pembala sidang, seorang pendeta dalam kesusahan. Dia sering tolong jemaatnya, dia sering bawa jemaatnya, dia sering bawa jemaat ke rumah sakit, dia sering memboi sendiri gitu kan, dalam kesusahan besar. Dan suatu hari, waktu anak dia sakit keras dan perlu pertolongan karena dia cuma punya motor, nah mungkin anaknya pakai motor, dan yang sakit bukan satu tapi 2 orang. Bagaimana dia bawa dengan istrinya, satu motor kecil, bawa istri anak gimana, nggak mungkin. Dan kemudian waktu itu hujan. Saudara, saya tanya, dia berdoa. Waktu dia berdoa, dia mengatakan apa? Tuhan, aku tahu Engkau mau pakai aku menolong orang banyak, tapi hari ini waktu anakku dalam kondisi seperti ini, aku nggak bisa tahu. Aneh sekali manusia. Bukan karena dia nggak mau dibawa kemana, digendong tambah mati nanti anaknya. Hujan seperti ini kan nggak mungkin. Saudara coba bayangkan. Terus Tuhan kirim orang yang datang. Bukan orang-orang di sekeliling dia yang sangat mengasihi dia dalam tanda itu, bukan. Tapi Tuhan berikan burung gagak seperti Elia. Ya kan, burung gagak pun bisa kasih makan kita. Kirim orang. Dan waktu datang orang itu kemudian angkat anaknya hujan-hujan gitu, turun dari gunung itu sampai ke tempatnya. Saudara, apa yang terjadi? Saya kaget sekali. Dan kemarin saya ke Gunung Wisi. Dan di tempat di mana anaknya dipersembahkan, di mesbah itu saya lihat tetap ada mesbah. Saudara, pelayanan misi itu luar biasa. Saudara, kalau mau terlibat dalam misi, saya harapkan saudara terlibat. Dan itu membuka wawasan, pengertian hati, kerendahan hati itu, aduh luar biasa. Ya. Dan waktu dibawa oleh bapak-bapak yang muda ini dengan anak kecilnya dibawa, apa yang terjadi? Di dalam tempat di mana dia bawa ke puskesmas, nggak ada orang. Dia terus antar sampai ke kota Tulungagung dan dibawa ke sana dan diletakkan di rumah sakit. Sudah tahu siapa ini? Seorang haji baru umroh, baru. Nah, katanya, kenapa haji mau membawa 2 orang? Apakah pendeta ini atau hamba Tuhan yang di desa ini sudah menghubungi semua? Sudah. Tapi mereka juga dalam hujan yang keras, mereka juga bawa gimana? Nggak mungkin. Bahkan ibu-ibu yang datang pun berdoa bersama beberapa orang yang datang ke gereja itu. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Tapi Tuhan kirim orang yang tanda petik murah hati itu datang menolong. Setelah menolong, bapak ini tanya. Dia kenal anak kecil itu, dia tidak kenal bapaknya. Dia tanya, Pak, bapak siapa? Apanya anak kecil ini? Saya bapaknya. Saya bapaknya. Dan waktu ditanya, saya bapaknya, gitu, dia berterima kasih. Pak, terima kasih. Kenapa? Saya betul-betul berterima kasih. Dia katakan, ini seorang, bukan agama kita, gitu. Dia katakan, Tuhan pun berbuat seperti itu. Katanya, saudara pernah berbuat seperti ini? Saudara, pernahkah kita berbuat seperti ini? Kenal pun enggak. Kalau orang katakan harusnya dibuat
memusuhi orang-orang seperti itu, kan ditanam jiwa permusuhan seperti akar-akar kan. Tapi hari itu dia melampaui batas-batas itu. Rahasianya saya baru tahu rahasia. Bukan karena dia percaya Kristus, bukan. Tapi dia meniru perbuatan anak yang satu. Saudara, tidak mungkin orang bukan Kristen bisa lakukan itu kalau dia tidak mendapatkan teladan. Dia tirukan itu. Hanya sementara waktu Tuhan gerakkan hatinya, punya murah hati seperti itu. Dia tanya, kenapa Bapak? Dia katakan, anak saya ini ditolong oleh anak berkali-kali. Bagaimana saya sebagai manusia tidak menolongkan? Sudah perhatikan baik-baik. Jadi anak yang sakit itu menanam kemurahan hati Tuhan kepada anak bapaknya ini. Anak satu sekolah, dia nggak punya buku, dia kasih buku, nggak punya ini, dia usah terus. Akhirnya menjadi sahabat yang baik mereka. Saudara, sekarang orang ini percaya Kristus. Dia ingin tahu kenapa ada kasih yang melampaui daripada agama, ada kemurahan yang melampaui daripada seluruh kehidupan manusia ini, lebih daripada hidup kemurahan Tuhan. Maka seorang yang sudah dalam topnya kesalehan agama itu, mereka nggak memiliki kemurahan seperti ini, melampaui batas seperti ini. Dan bahkan dia diajar oleh tokoh-tokoh yang dia miliki itu memusuhi, bisa memisahkan hidup daripada orang-orang seperti itu. Tapi orang Kristen tembus hidup dia, tusuk jantungnya dia, sampai nuraninya dia dibuka oleh Tuhan. Ini loh aku datang padamu di dalam hati. Dan pada saat ini Tuhan juga sama, menembus kita, membawa kita, akhirnya kita datang pada Tuhan, dan kita melihat pada kayu salib. Apa yang terjadi? Tuhan, kalau Kau tidak lakukan ini, bagaimana saya bisa hidup? Kalau tidak ada kemurahan seperti ini, bagaimana saya bisa hidup? Jadi seluruh kehidupan kita, seluruh pelayanan kita mulai hari ini, saudara, jangan pernah memperhitungkan apa-apa. Persembahan kita, pelayanan kita, apapun kita lakukan, saudara, betul-betul kalau kita memiliki Kristus dalam hati kita dan memiliki karakter Kristus, saudara tidak mungkin lagi itu apa? Mengambil kemuliaan itu sedikit pun, saudara akan berani. Saudara kembalikan pada Tuhan. Maka saya percaya yang kita lakukan, yang kita tanam itu akan mengubahkan musuh-musuh kita. Seorang yang betul-betul menjadi musuh, hari itu menerima kemurahan dari anaknya, kemudian anaknya kepada bapaknya, kembali kepada kita. Itu yang disebut sebagai saling mengasihi, saling mengampuni. Itu ada dalam kehidupan orang percaya. Kalau itu ada dalam kehidupan orang percaya, itu yang menarik dunia. Dan kita akan tahu, oh inilah kesempurnaannya dan kehebatannya orang Kristen yang tidak dimiliki finalitas iman Kristen yang tidak ada dalam iman yang lain. Saudara, sampai hari ini banyak orang katakan, oh kita universalis, kita semua pluralisme gitu ya. Wah, kebaikan ada di mana-mana, siapa bilang? Saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus itu membongkar semua kehidupan manusia. Dan dia memaparkan satu etika baru, cara hidup yang baru, dan betul-betul tidak mungkin kau lakukan kalau Roh Tuhan, Roh Kudus tidak melahirkan baru kamu. Dan akhirnya kita percaya dan kemudian kita datang pada Tuhan. Nah, waktu kita melihat salib Tuhan, saya ingin tanya, murah hati Tuhan di mana? Terserah. Coba kita pikirkan. Nanti minggu ketiga saya balik ke sini. Sudah pikirkan, baca semua yang ada di warta. Sudah ada poin-poin, ada ayat-ayat dan bulan kemurahan hati. Sudah baca dalam hati. Dan kemudian apa yang kau lakukan? 3 minggu kemudian saya tanya, siapa yang melakukan kemurahan? Saudara, jangan kamu. Setiap perbuatan kita, kalau kita tahu, kita berjalan satu langkah, kalau itu tidak ada langkah dari Tuhan, saudara membangun keegoisan, dan puncaknya adalah engkau memberhalakan diri. Jadi waktu kita tidak percaya pada Kristus yang mati bagi kita, maka yang ada cuma satu, engkau akan mengangkat dirimu sebagai Allah untuk dirimu sendiri. Orang yang murah hati itu menyangkali diri. Orang yang berbelas kasih itu pasti menyangkali diri, dan kepentingan keluarga pasti akan dipimpin oleh kerajaan Allah. Saudara, saya menghitung-hitung kemarin dengan Pak Hasan waktu mengubur di kremasi di Jakarta. Dan akhirnya Pak Hasan kemudian datang ke sini. Dia naik pesawat. Dia bukan orang kaya.
Tapi karena dia punya belas kasihan, saya katakan, Pak, kalau Bapak nggak punya duit, jangan datang, nggak apa-apa. Dia mengatakan, Pak, hati saya nggak bisa. Sebagai rekan, sebagai saya datang. Dia datang naik pesawat, nggak tahu berapa itu ya. Saya tanya, saya percaya saudara, waktu dia datang dengan naik pesawat, ada resiko-resiko keluarga yang dia harus mulai pinggirkan. Dari keuangan, dari perhatian, padahal dia cuti. Saudara, kenapa? Karena dia lihat saya. Kita saling melihat, kita saling melengkapi. Aku baru begini, Bapak berangkat lagi lagi datang. Ini banyak masalah, harus berangkat lagi ke Jogja, bolak-balik seperti itu. Saya kepingin merasakan kasih Allah itu, Pak. Seperti ini, Pak. Saya katakan, kamu mau belajar? Silakan. Saudara, saya ingin tanya, waktu dia datang pun dia memikirkan apa? Dia udah memikirkan apa yang bisa saya persembahkan untuk keluarga Pak Yusuf. Saudara, kalau kita diliputi dengan kemurahan hati seperti ini dalam pelayanan kita, saya percaya, saudara, itu menakjubkan dirinya. Saudara, istrinya yang butuh perhatian sementara waktu dia berangkat. Kenapa? Karena Tuhan yang minta. Saudara, itu semua membangun satu keyakinan kita. Tuhan, Engkau memimpin hidup layanan kami. Mendahulukan Engkau di atas segala-galanya, itulah kemuliaan yang besar. Bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk egois diri kami, untuk namamu, untuk persahabatan dalam kerajaan Allah, untuk saudara-saudara seiman. Saudara, biarlah ini semua menjadi satu spirit, satu semangat untuk apa? Saudara, ini adalah satu kesatuan dalam komunitas anak-anak Tuhan. Kalau itu ada sebagai tubuh Tuhan, saudara, Tuhan sangat senang sekali dimuliakan dengan anak-anak yang mendahulukan dia. Saya percaya itu yang akan menyempurnakan, terus membawa kita dalam hidup yang penuh dengan kemenangan. Jadi yang terakhir, waktu kita bermurah hati, semua prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan, tinggalkan segala sesuatu, datanglah ikut aku, sangkalilah dirimu, itu lengkap di mana? Sempurna. Waktu kau melakukan murah hati, engkau berbelas kasihan di situ. Engkau tidak menghakimi orang, tidak menuntut